Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Rabu, tanggal 27 Mei tahun 2020. Seperti biasa, saya di sini akan membacakan ramalan zodiak harian, tepatnya di hari Rabu, tanggal 27 Mei tahun 2020. Untuk urut-urutannya diawali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu seperti biasa sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, langsung saja kita bacakan ramalan zodiak hari ini, Rabu 27 Mei tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020 untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, sepertinya kamu terjebak di dalam suatu permasalahan. Nah, permasalahan ini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu menghadapi sebuah sisi permasalahan yang cukup kompleks. Jadi permasalahan ini cukup membebani kamu, cukup menekan kamu sehingga mempengaruhi segala bentuk aktivitas kamu di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020 ini khususnya sampai dengan menjelang akhir bulan Mei tahun 2020. Nah, di sini kalau bisa saya katakan, permasalahan ini bukan melibatkan sisi finansial kamu. Jadi permasalahan ini terlepas daripada sisi keuangan kamu. Di sini kalau bisa saya katakan, yang paling dominan adalah kekhawatiran dalam situasi pekerjaan kamu dan di dalam hubungan asmara kamu. Jadi kedua masalah itu sepertinya yang terus-menerus menimbulkan berbagai aspek persoalan di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, pilihannya sekarang itu hanyalah dua. Kamu menerima atau menolak permasalahan atau masalah yang saat ini kamu hadapi. Jadi sikap kamu menerima atau menolak itu semua tergantung kepada diri kamu sendiri. Di sini saya berikan gambaran buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Apabila kamu menerima permasalahan ini, maka kamu harus bisa menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Jadi kalau kamu menerima permasalahan yang saat ini terjadi, kamu harus bisa mencabut permasalahan-permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Kamu harus berusaha menyelesaikan satu persatu dengan problem solving yang sepertinya sudah kamu ketahui. Jadi memang masalah itu tidak hanya kamu pikirkan saja, tetapi juga harus kamu temukan solusinya, kemudian kamu realisasikan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Tetapi jika kamu menolak permasalahan atau masalah yang terjadi, maka seakan-akan kamu akan berusaha terus untuk menyangkal, berusaha terus untuk menghalau masalah ini agar tidak masuk di dalam kehidupan kamu. Nah, semakin kamu berusaha untuk menyangkal masalah ini untuk terus ada di dalam kehidupan kamu, maka kamu akan dihadapkan kepada titik lelah di dalam menghadapi permasalahan ini. Jadi di sini kalau bisa saya sarankan, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, alangkah lebih baiknya jika kamu menerima permasalahan yang kamu hadapi dan kemudian menyelesaikan, daripada kamu menolak dan malah merenungi kenapa sih masalah ini bisa terjadi, apa sih salahku kok bisa masalah ini terjadi. Jadi malah akan mencari pembelaan dan malah menyangkal masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu, dan itu malah akan membuat energi kamu itu terbuang sia-sia. Jadi lebih baik kamu menerima dan kamu menyelesaikan. Itu jauh lebih baik dan jauh bijaksana buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Kemudian dari sisi keuangan sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020 masih dalam situasi yang bisa kamu kendalikan. Artinya memang pengeluaran yang banyak beberapa hari yang lalu tidak terlalu berdampak signifikan sekali daripada sisi finansial kamu, terutama sampai menjelang akhir bulan Mei tahun 2020 ini. Dan kemudian kalau dari sisi asmara, yaitu tadi kamu harus menerima dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, termasuk di dalam kehidupan asmara seorang Capricorn di bulan Mei tahun 2020. Oke? Setelah Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The High Priestess dan kemudian di sini ada kartu The Emperor. Di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Aquarius, sepertinya di hari Rabu ini berada di dalam kondisi yang sangat baik. Artinya apa? Artinya di sini secara pengelolaan emosi cukup bagus, tidak ada masalah yang harus dikhawatirkan daripada segi perasaan kamu. Artinya
Walaupun ada masalah yang kamu hadapi, tetapi pengelolaan permasalahan yang kamu lakukan ini sangat baik sekali. Jadi kamu bisa memilah-milah kapan masalah ini akan diselesaikan dan kapan masalah ini akan ditunda. Sehingga di hari Rabu ini sangat baik sekali buat kamu yang punya zodiak Aquarius bisa memanajemen masalah dengan baik. Akan tetapi ada sisi positif, tentunya juga ada sisi negatifnya. Di sini sisi negatifnya adalah buat kamu yang punya zodiak Aquarius, suka atau tidak suka, harus kita akui bersama zodiak Aquarius ini orangnya agak cenderung lemah ketika dihadapkan dengan orang lain. Artinya ketika dihadapkan dengan orang lain, Aquarius ini akan merasa tidak enakan dengan orang lain. Nah, ketika Aquarius ini merasa tidak enakan dengan orang lain, maka segala sesuatunya ini akan diambil alih oleh orang lain. Jadi seakan-akan Aquarius ini dalam segi kesempatan, Aquarius ini sering banget yang namanya mengalah dengan orang lain. Sebenarnya kamu yang punya zodiak Aquarius, kamu itu sebenarnya bisa melakukan segala hal. Tetapi kalau kamu terlalu nggak enakan dengan orang lain, maka kamu akan berpikir lebih baik ini untuk orang lain daripada untuk kamu. Nah, dalam sisi hal ini adalah sebuah kelemahan kamu. Karena apa? Karena kamu berprinsip lebih baik saya mengalah. Maka kalau kamu mengalah, maka kesempatan kamu itu akan diambil oleh orang lain. Nah, di sini kalau bisa saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Aquarius, kamu harus menanamkan prinsip dahulukan diri kamu sendiri sebelum orang lain. Jadi dahulukan diri kamu sendiri daripada orang lain. Ini bukan egois, tetapi ini adalah prinsip. Kenapa saya katakan ini adalah prinsip? Kamu juga berhak untuk kesuksesan. Kamu juga berhak untuk bahagia. Kamu tidak bisa membahagiakan orang lain sedangkan diri kamu tersiksa. Maka dari ini harus sedikit berprinsip mendahulukan diri kamu sendiri. Bukan suatu keegoisan, tetapi ini adalah suatu hak daripada diri kamu di dalam menjalani kehidupan. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan, kamu berhak mendapatkan kesuksesan. Maka dari ini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Aquarius harus sedikit tega untuk mendahulukan diri kamu sendiri untuk meraih kesuksesan kamu. Dalam hal kesuksesan kamu harus lebih dahulu daripada orang lain. Maka dari itu hilangkan sifat gak enakan kamu terhadap orang lain, terutama dalam hal kesuksesan, dalam hal kebahagiaan. Kemudian dari sisi keuangan, buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di hari Rabu ini masih cukup seperti biasa, pengeluaran cukup ada, sedangkan pemasukan juga masih cukup sama ya dengan beberapa hari yang lalu. Jadi hal ini masih cukup biasa aja sih, tetapi masih bisa kamu handle. Jadi tidak terlalu ada suatu permasalahan. Kemudian kalau dari sisi asmara, buat kamu yang punya zodiak Aquarius, sepertinya di hari Rabu ini tanggal 27 Mei tahun 2020 masih cukup sama dengan hari Selasa yang lalu, sehingga hanya masalah-masalah kecil lah yang akan kalian hadapi di dalam kehidupan asmara Aquarius di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Rabu 27 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian ada kartu King of Pentacles. Di sini kalau secara keuangan walaupun sedikit nilainya, kuantitasnya sedikit, di sini Pisces masih cukup mensyukuri apa yang Pisces punya dalam segi finansial. Artinya walaupun daripada sisi keuangan ini cukup terbatas, tetapi Pisces masih cukup bisa mengelola kondisi keuangan yang cukup terbatas ini. Yang memang terkadang Pisces dihadapkan dalam situasi yang rumit, dihadapkan dalam situasi yang pusing, tetapi di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces cukup hebat sekali, karena manajemen keuangan daripada Pisces di tengah kondisi yang seperti ini sangat bagus sekali. Jadi sangat saya apresiasi sekali kemampuan zodiak Pisces untuk bisa meminimalkan pengeluaran, menghambat yang namanya keinginan dan memprioritaskan yang namanya kebutuhan. Daripada sisi keuangan Pisces sangat baik sekali. Nah, di sini sepertinya selain daripada sisi keuangan yang sangat baik, di sini ada sisi yang menjadi permasalahan daripada zodiak Pisces itu sendiri. Di sini kalau bisa saya katakan, ketika Pisces ingin merubah segala sesuatu itu hanya berambisinya itu di awal saja. Jadi ketika Pisces melakukan sesuatu yang baru, semangatnya itu hanya di awal saja. Jadi ketika di awal-awal ambisi, semangat daripada Pisces itu sangat menggebu-gebu.
sangat tinggi, sangat luar biasa. Wah, ini harus seperti ini harus seperti ini dengan optimisme yang sangat tinggi. Tetapi menjelang pertengahan itu mulai mengendur. Jadi hal ini sepertinya yang mengakibatkan Pisces terus terjebak di dalam situasi yang sama di bulan Mei tahun 2020 ini. Kenapa Pisces masih belum berubah? Karena Pisces seperti itu. Jadi semangatnya hanya di awal-awal saja. Ketika menjelang pertengahan itu sudah mulai mengendur dan belum sampai akhir saja sudah mengendur. Jadi bagaimana kamu bisa menciptakan lembaran yang baru di dalam kehidupan kamu jika semangat kamu itu hanya di awal-awal saja? Ibarat kata di sini kalau bisa saya katakan ibarat sebuah game gitu ya. Kamu itu hanya semangat di early game saja, tapi menjelang mid game bahkan belum sampai late game kamu sudah letoy, kamu sudah terjebak dalam situasi yang sangat sulit, harus menghalau dari sisi top lane, mid lane, dan bottom lane. Jadi ini semua harus menjadi sesuatu hal yang membuat kamu capek karena kamu harus ke atas, ke tengah, dan ke bawah. Nah, maka dari ini bisa saya sarankan harus menjaga semangat. Jadi semangat kamu itu jangan hanya di awal-awal saja, tetapi sampai dengan akhir. Maka itu akan mengakibatkan kamu membuka lembaran yang baru di dalam kehidupan kamu. Kemudian dari sisi hubungan asmara sepertinya kamu sudah cukup bisa ya yang namanya melepaskan tekanan-tekanan yang menekan kamu di dalam hubungan asmara. Artinya apa? Artinya Pisces juga berhak yang namanya melepaskan sebuah tekanan. Jadi Pisces nggak bisa lagi dikekang walaupun dia seekor ikan yang jumlahnya 2 ekor. Nah, dia tidak bisa terjebak dalam situasi yang cukup rumit di dalam hubungan asmara. Biarkan Pisces untuk bebas berenang ke sana kemari dan tertawa, dan kemudian Pisces bisa lebih menikmati kehidupan di dalam kehidupan asmara. Kehidupan asmara seharusnya membahagiakan. Nah, Pisces saat ini sedang berusaha untuk membahagiakan dirinya sendiri, baru kemudian membahagiakan pasangannya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Pack of Wands dan kemudian di sini ada kartu Six of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan ada masalah yang sepertinya membuat kamu pusing. Ada masalah yang memang sepertinya membuat kamu berada di dalam sebuah kecemasan dan kemudian memancing emosi kamu. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aries, memang ada permasalahan di hari Rabu ini sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020. Nah, masalah ini jangan kamu pusingkan, jangan kamu cemaskan, dan jangan malah memancing emosi yang ada di dalam diri kamu. Adanya permasalahan ini kamu seharusnya bisa lebih menyadari apa sih sebenarnya yang salah, kok bisa masalah ini muncul. Kemudian kamu harus menerima masalah yang kamu hadapi, karena kamu nggak bisa lari daripada yang masalah. Soalnya masalah ini sudah terjadi. Nah, ketika masalah ini sudah terjadi, maka kamu harus bisa mengelola yang namanya permasalahan. Karena jika kamu tidak bisa mengelola, maka masalah ini malah akan berdampak buruk terhadap diri kamu. Maka di sini kalau bisa saya katakan, kamu tidak bisa mengubah yang namanya suatu permasalahan ini, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini kalau kamu tidak mau menerimanya. Oleh karena itu, usahakan 3 hal tadi: sadari, terima, dan kamu harus bisa mengelola masalah itu. Prioritaskan masalah mana yang harus kamu selesaikan terlebih dahulu, kemudian mana yang solusinya kamu temukan terlebih dahulu. Itu jauh lebih akan meringankan beban daripada pikiran kamu di dalam penyelesaian masalah. Jadi hal ini dalam sisi masalah kamu harus menyadari, harus menerima, dan harus mengelola permasalahan mana yang harus kamu selesaikan. Harus menerima masalah dan kemudian selesaikan masalahnya. Termasuk permasalahan di dalam hubungan asmara yang sepertinya terus-menerus menghambat kamu untuk bisa keluar daripada permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Jadi baik dalam urusan asmara, pekerjaan, dan yang lainnya harus kamu sadari, harus kamu terima, dan harus kamu kelola untuk kamu selesaikan. Kemudian kalau dari sisi keuangan tidak ada terlalu permasalahan yang cukup berarti buat kamu yang punya zodiak Aries. Artinya walaupun sedikit banyak uang yang kamu punya, rasa berbagi, rasa bersedekah, dan rasa berempati kepada sesama itu sangat tinggi sekali. Jadi kamu itu mencari uang bukan hanya untuk diri kamu sendiri, tetapi juga untuk kebaikan kamu dan keluarga kamu. Karena dengan kamu bersedekah itu akan
memberikan manfaat buat diri kamu sendiri maupun buat keluarga kamu. Jadi apapun yang kamu punya ketika kamu sedekahkan itu akan berdampak baik terhadap diri kamu maupun keluarga kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Setelah Aries saya lanjutkan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Seven of Cup. Dan kemudian di sini ada kartu The Sun. Di sini kalau bisa saya katakan, walaupun kartunya cukup positif, tetapi di sini saya lebih menekankan kepada kamu yang punya zodiak Taurus, maaf. Saya menekankan kepada kamu yang punya zodiak Taurus, kamu harus berhati-hati, terutama di dalam aspek perbuatan dan perkataan, agar tidak lebih menyinggung pasangan kamu. Karena di sini pada sisi hubungan asmara, sepertinya pasangan kamu ini cukup sensitif ya. Jadi kamu harus berusaha untuk menekan, untuk mengkontrol perkataan, mengkontrol perbuatan. Supaya apa? Supaya pasangan kamu ini nggak tersinggung. Karena apa? Karena kalau pasangan kamu ini tersinggung nanti akan payah, akan menciptakan permasalahan-permasalahan yang seharusnya tidak dipermasalahkan. Karena sifat tersinggungnya pasangan kamu ini ternyata lebih tinggi daripada diri kamu seorang Taurus. Jadi hal ini harus kamu perhatikan betul. Kamu harus berhati-hati dalam perkataan maupun perbuatan agar tidak menyinggung perasaan kamu. Kemudian kita beralih ke sisi keuangan dan sisi pekerjaan. Di sini ada kartu Seven of Cups dan ada kartu The Sun. Sepertinya akan ada pencerahan, akan ada kabar gembira bagi kamu yang punya zodiak Taurus daripada sisi keuangan. Artinya akan ada keuangan yang memang sifatnya datang tidak terduga. Jadi ujung-ujung keuangan kamu itu akan membaik di sisa bulan Mei tahun 2020 ini. Kemudian daripada sisi pekerjaan, sepertinya akan ada manfaat atau ada karomah yang sangat luar biasa sekali, terutama di akhir bulan Mei tahun 2020 ini dari sisi pekerjaan kamu seorang Taurus. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Five of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Empress buat kamu yang punya zodiak Gemini. Ramalan di bulan Juni sudah ada di postingan yang sebelumnya. Di sini di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Gemini sepertinya kamu merasa tidak nyaman menjadi diri kamu sendiri. Artinya apa? Artinya di dalam hubungan asmara kok sepertinya malah memberikan dampak yang negatif terhadap diri kamu. Artinya apa? Di sini sepertinya di dalam hubungan asmara kamu sudah terlalu capek sehingga dampaknya apa? Dampaknya hubungan asmara kamu kok kesannya itu garing. Kesannya garing, kesannya tidak ada perubahan dan sepertinya kamu merasa tidak nyaman menjadi diri kamu sendiri di dalam hubungan asmara. Oleh karena itu kan kemarin di hari Selasa saya mengatakan kamu fokusnya itu dua, yaitu mengumpulkan uang, memperbaiki diri, dan bagaimana kamu bisa mengumpulkan tabungan untuk masa depan kamu. Jadi seakan-akan memang di bulan kelahiran kamu ini sepertinya hubungan asmara kamu ini agak banyak permasalahan dan banyak rintangan. Tetapi di sini kemampuan kamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini sangat diuji sekali, terutama di dalam hubungan asmara seorang Gemini. Nah, di sini memang nggak ada salahnya kamu cuek dengan hubungan asmara kamu, tetapi memang jika hubungan asmara kamu ini sudah berjalan cukup lama, maka harus segera diperbaiki. Nah, di sini supaya apa? Supaya kamu merasa nyaman menjadi diri kamu sendiri dan hubungan asmara kamu tidak dalam kondisi yang garing. Memang saat ini fokus kamu adalah uang, tabungan, dan masa depan, tetapi di sini tidak ada salahnya kok untuk memperbaiki hubungan asmara kamu yang saat ini kesannya memang agak sedikit garing. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu The Temperance dan kemudian di sini ada kartu Five of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Cancer saat ini lebih baik buat kamu yang punya zodiak Cancer daripada mencemaskan seberapa jauh kamu harus melangkah di tahun 2020 ini, daripada kamu mencemaskan seberapa jauh kamu harus melangkah di tahun 2020 ini. Alangkah baiknya jika kamu berhenti sejenak, kemudian mensyukuri, kemudian menghargai seberapa jauh jalan yang sudah kamu lalui di tahun 2020 ini dari bulan Januari yang lalu sampai dengan hari ini.
Hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020, seberapa jauh jalan yang sudah kamu lalui, jalan yang sudah kamu lewati. Kamu bisa kok melewati berbagai ujian yang berat, kamu bisa kok melewati berbagai rintangan yang berat, kamu sudah berjalan jauh daripada jalan yang kamu tempuh sebelumnya. Maka dari ini, saya sarankan kamu nggak usah terlalu mengkhawatirkan masa depan kamu. Kamu harus berbuat baik setiap harinya, kamu harus terus menjaga optimisme kamu untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi kamu jangan merasa kamu itu menjadi orang yang gagal. Jangan merasa menjadi orang yang paling tertekan. Tetapi di sini bagaimana caranya? Kamu harus bisa mensyukuri kehidupan kamu, menghargai diri kamu untuk terus melanjutkan perjalanan. Ya memang banyak rintangan di dalam melanjutkan perjalanan, di dalam berproses itu banyak rintangan. Tetapi rintangan itu harus kamu hadapi, tidak bisa kamu menghindar. Yang namanya permasalahan juga harus kamu hadapi. Kamu nggak bisa lari daripada masalah. Semakin kamu lari, masalah itu akan semakin mengejar. Ibarat kata ketika kamu berusaha untuk melupakan, semakin keras kamu berusaha melupakan, maka kamu akan semakin ingat. Tetapi biarkan mengalir seperti apa adanya. Ketika kehidupan kamu biarkan mengalir seperti apa adanya, maka kamu akan lebih fokus di dalam kehidupan kamu, baik di dalam urusan hubungan asmara, urusan karir kamu, dan urusan masa depan kamu. Ya memang di hari Rabu ini sepertinya memang dari sisi keuangan ada sedikit permasalahan, tetapi di sini permasalahan ini sejauh ini masih bisa kamu selesaikan kok. Jadi walaupun harus menguras energi, harus menguras pikiran, sepertinya permasalahan ini masih bisa kok kamu handle, terutama daripada sisi finansial kamu. Apapun yang terjadi kamu hadapi hari ini, jangan terlalu cemaskan apa yang akan terjadi esok hari, tetapi kamu lakukan sebaik-baiknya di kehidupan kamu, maka kamu akan meraih masa depan yang jauh lebih baik yang saat ini kamu hadapi. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Lovers dan kemudian di sini ada kartu Eight of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu harus berusaha untuk memberi waktu kepada diri kamu sendiri untuk beristirahat. Kamu saat ini berada di dalam kondisi kelelahan yang sangat berlebihan, baik secara fisik, pikiran, mental maupun perasaan. Secara tanggung jawab kamu terhadap keluarga di beberapa hari yang lalu sudah kamu polkan, sudah kamu gaspol untuk bisa menyelesaikan berbagai bentuk tanggung jawab kamu dari sisi keuangan, dari sisi cinta, dari sisi pekerjaan dan sebagainya. Untuk keluarga kamu sangat bertanggung jawab sekali di dalam keluarga kamu. Maka di sini kamu berada di dalam kondisi yang capek secara fisik, pikiran, mental maupun perasaan. Jadi oleh karena itu usahakan di hari ini kamu cukup rileks untuk beristirahat. Kemudian memang hubungan asmara kamu ada permasalahan. Nah, permasalahan ini harus kamu cari apa sih penyebabnya, identifikasi apa sih penyebabnya masalah di dalam hubungan asmara kamu. Terus kamu harus fokus untuk mencari solusinya. Kemudian ketika sudah membaik hubungan asmara kamu dengan pasangan, kamu harus sadar dan kamu harus menerima bahwa permasalahan yang terjadi adalah untuk menguatkan keadaan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Dan ingat, hari ini agak sedikit rileks tidak apa-apa, tetapi ingat tanggung jawab kamu harus tetap bisa kamu penuhi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Death dan di sini ada kartu The Tower. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Virgo, sepertinya di hari Rabu sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020 sepertinya ada permasalahan yang sering kamu alami. Nah, daripada permasalahan ini sepertinya adalah sebuah masalah yang terus-menerus kamu alami gitu loh. Jadi seakan-akan ada permasalahan yang memang terus-menerus terulang-ulang terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, permasalahannya ini apa? Di sini kalau bisa saya katakan ada 3 hal yang menjadi persoalan kamu. Yang pertama adalah sisi finansial kamu, yang kedua hubungan asmara kamu, yang ketiga karir kamu. Nah, di sini sepertinya 3 hal itu memang seringkali memicu yang namanya masalah di dalam kehidupan kamu. Nah, itu semua sepertinya memicu kecemasan, kekhawatiran, rasa takut kamu untuk masa depan kamu. Nah, di sini sepertinya memang buat kamu yang punya zodiak Virgo, kamu itu terjebak di dalam situasi yang cukup sulit.
situasi yang cukup rumit. Maka dari itu munculnya kecemasan yang berlebihan setelah kamu mengambil keputusan. Jadi artinya setelah kamu mengambil keputusan itu ternyata malah memunculkan kecemasan. Waduh, jangan-jangan aku salah ya dalam mengambil keputusan. Waduh, jangan-jangan nanti keputusan yang tak ambil ini malah berdampak buruk. Jadi seakan-akan ada ketakutan-ketakutan di dalam diri seorang Virgo setelah Virgo ini mengambil keputusan. Jadi hal ini sangat buruk sekali kalau bisa saya katakan di dalam kehidupan Virgo. Jadi usahakan kamu harus menerima dulu keadaan kamu. Menerima dulu dalam keadaan kamu seperti ini. Kemudian kamu harus berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati di dalam berpikir. Semuanya harus kamu pertimbangkan terlebih dahulu. Baik buruknya harus kamu pertimbangkan terlebih dahulu supaya tidak memicu permasalahan-permasalahan yang sifatnya negatif di dalam kehidupan kamu. Jadi di sini kalau bisa saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Virgo, kamu tidak boleh terjebak di dalam situasi yang memicu kecemasan di dalam diri kamu. Jadi kamu harus bisa mengelola itu semua dengan baik, nggak usah terlalu mengkhawatirkan masa depan. Jangan terlalu mencemaskan masa depan. Ketika kamu sudah melakukan yang terbaik, ya kamu pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi di sini saya sarankan kamu harus waspada terhadap 3 hal tadi, sisi finansial, sisi hubungan asmara, dan sisi karir kamu. Kalau dalam hubungan asmara lebih baik kamu kesampingkan terlebih dahulu, karena sepertinya jika kamu terlalu memikirkan hubungan asmara malah akan semakin menambah runyam permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi kamu fokus dulu terhadap perbaikan, mengurangi, mengelola rasa cemas kamu, mengelola rasa kekhawatiran kamu terhadap masa depan kamu, baik dalam sisi pekerjaan maupun dalam sisi keuangan. Hal ini yang harus kamu lakukan di dalam kehidupan kamu untuk bisa menjadi Virgo yang lebih baik lagi. Tetapi overall apapun itu kamu harus hadapi permasalahan yang kamu hadapi, hindari cemas, hindari kekhawatiran, hindari rasa takut, hadapi. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, dan kamu pasti bisa. Tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Ingat Virgo, tetap semangat. Oke, setelah zodiak Virgo, di sini saya akan bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Strength dan kemudian di sini ada kartu Knight of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Libra, seringkali Libra itu merasa sedih dan merasa kehilangan motivasi. Kenapa kok Libra sering mengalami kesedihan, sering mengalami kehilangan motivasi? Karena Libra itu mengalami rasa kekhawatiran yang cukup tinggi, hampir sama dengan Virgo tadi, tetapi di sini memang Libra tidak terlalu terjebak di dalam suatu kerumitan seperti zodiak Virgo, tetapi di sini memang ruminasi permasalahan di dalam zodiak Libra ini adalah rasa sedih dan rasa kehilangan motivasi, sehingga Libra beberapa hari terakhir ini sering mengalami kekhawatiran yang cukup berlebihan, sehingga mengganggu pola tidur daripada Libra ini sendiri. Ketika pola tidur Libra ini terganggu, maka segala bentuk aktivitas itu akan terpengaruh tidak maksimal, tidak bisa fokus, dan kemudian tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan sangat bagus. Nah, di sini sepertinya problem kamu hanya masalah ini aja, masalah rasa sedih dan masalah kehilangan motivasi. Nah, di sini sepertinya motivasi yang seharusnya kamu dapatkan di dalam hubungan asmara kamu sepertinya tidak kamu dapatkan di dalam kehidupan asmara kamu. Jadi, hubungan asmara kamu ini terasa hambar karena tidak bisa saling memotivasi satu sama lain. Jadi, seakan-akan Libra ini berusaha untuk memotivasi dirinya sendiri, berusaha untuk menghilangkan kesedihannya sendiri tanpa melibatkan pasangannya. Jadi sangat luar biasa sekali Libra berusaha untuk memotivasi diri sendiri di tengah kekhawatiran yang saat ini Libra hadapi. Kemudian bergeser ke urusan pekerjaan. Keurusan pekerjaan sepertinya juga menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan bagi kamu yang punya zodiak Libra. Sebenarnya pekerjaan kamu saat ini tuh menjanjikan nggak sih? Sebenarnya pekerjaan kamu saat ini kok sepertinya nggak sebanding lurus dengan beban pekerjaan yang kamu pikul, dengan beban pekerjaan yang kamu kerjakan kok sepertinya tidak sebanding lurus dengan pendapatan yang kamu hadapi. Ya memang di tengah situasi yang rumit seperti saat ini, segala bentuk pekerjaan itu pasti
tentunya terdampak. Dan oleh karena ini tergantung kedewasaan kamu dalam menyikapi pekerjaan ini. Kamu nyaman nggak dengan pekerjaan kamu saat ini? Kalau nyaman ya diteruskan. Kalau misalkan nggak nyaman, ya suka nggak suka kamu harus terpaksa bertahan. Karena apa? Karena susah loh mencari pekerjaan di tengah kondisi yang seperti ini. Jadi di sini kalau bisa saya sarankan, nggak ada masalah dulu sih sebenarnya kalau kamu memaksakan diri untuk bertahan. Ya memang ada tekanan, tapi tekanan itu kan seharusnya bisa kamu minimalisasi sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang cukup berarti di dalam kehidupan pekerjaan kamu. Tetapi di sini secara overall, apapun itu, apapun yang kamu hadapi saat ini, Libra harus tetap semangat, harus tetap yakin bahwa Libra pasti akan mendapatkan kebahagiaan, bahwa akan mendapatkan kesuksesan di tahun 2020. Memang cukup berat, tetapi kamu harus yakin kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu 20 Karma. Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini sepertinya Scorpio memiliki masalah di dalam kehidupan Scorpio itu sendiri. Nah, di sini yang namanya sebuah kehidupan, terutama buat kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu tidak bisa memilih masalah seperti apa yang akan kamu hadapi. Kamu nggak bisa memilih masalah seperti apa yang akan menghampiri kamu. Tetapi di sini kamu punya kekuasaan penuh terhadap diri kamu sendiri. Kalau tadi kamu tidak bisa memilih masalah yang akan kamu hadapi, tetapi kamu punya kekuasaan penuh terhadap diri kamu sendiri untuk bersikap, untuk memberikan respon terhadap masalah yang kamu hadapi dan mindset kamu di dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi masalah yang saat ini datang tidak bisa kamu hindari, tetapi sikap kamu, respon kamu, dan kemudian sudut pandang kamu di dalam menyikapi permasalahan ini adalah kekuasaan kamu. Jadi di sini masalah yang saat ini kamu hadapi itu tergantung bagaimana kamu bersikap, tergantung bagaimana respon kamu menghadapi permasalahan ini, dan tergantung bagaimana sudut pandang kamu dalam menghadapi permasalahan ini. Nah, di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu harus bisa bersikap dewasa di dalam menghadapi permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, dewasa di dalam sini saya jelaskan dewasa untuk lebih memilih masalah mana yang layak untuk kamu selesaikan dan masalah mana yang harus kamu hindari. Kemudian respon kamu terhadap masalah ini, kamu mau stres atau malah mau menyelesaikan. Kalau kamu stres, ya masalah ini nggak akan terselesaikan. Tetapi jika kamu menyelesaikan, ya masalah ini akan selesai. Kemudian yang terakhir adalah cara pandang. Cara pandang menghadapi masalah tersebut. Cara pandang kamu masalah ini kamu anggap sebagai beban atau kamu anggap sebagai rahmat. Kalau kamu anggap sebagai rahmat, masalah ini akan mengangkat derajat kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetapi jika kamu menganggap masalah ini sebagai beban, maka masalah ini malah akan menekan kamu dan malah akan mempengaruhi segala bentuk aktivitas kamu. Nah, di sini kalau bisa saya sarankan, apapun masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, baik dalam masalah keuangan, masalah hubungan asmara, maupun masalah perasaan dan pekerjaan, kamu harus mengambil semua hikmahnya, hikmah yang positif untuk bisa kamu jadikan suatu acuan untuk menjadikan kehidupan kamu supaya lebih baik lagi. Jadi masalah yang kamu hadapi jangan kamu anggap sebagai beban yang malah menambah rumit kehidupan kamu. Tetapi harus kamu hadapi, harus kamu selesaikan, dan kamu harus bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Percaya, kamu pasti bisa dan kamu harus bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang kamu hadapi di dalam kehidupan kamu. Kamu sangat dewasa sekali. Kamu sangat bijaksana, respon kamu terhadap masalah juga sangat baik. Maka dari ini saya yakin kamu yang punya zodiak Scorpio pasti bisa dan harus bisa untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang kamu hadapi di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Selanjutnya yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sini ada kartu Seven of Swords. Di sini sepertinya Sagittarius tidak ingin membebani pikirannya dengan hal-hal yang macam-macam ya. Jadi ketika ada permasalahan, ada hal yang negatif, Sagittarius cenderung cuek
Cuek bukan berarti tidak peduli, cuek karena Sagittarius tidak ingin hidupnya itu terkotori oleh hal-hal yang negatif. Jadi memang di hari Rabu ini ada beberapa orang yang sepertinya ingin berusaha mencari masalah dengan Sagittarius, tetapi tidak Sagittarius hiraukan. Jadi ketika ada orang mencari masalah dengan Sagittarius, Sagittarius lebih cenderung cuek. Karena apa? Karena tidak ingin mengotori dirinya dengan hal-hal yang negatif. Jadi ketika ada orang yang iri, ada orang yang jahat, ada orang yang sebagainya, Sagittarius tidak terlalu mempedulikan hal itu. Jadi seperti dianggap angin lalu yang malah tidak menghambat langkah Sagittarius untuk melangkah maju ke depan, baik dalam urusan pekerjaan maupun di dalam hubungan asmara. Di dalam hubungan asmara pun banyak beberapa pihak yang sepertinya tidak menyukai hubungan asmara dengan pasangannya. Jadi Sagittarius ini hubungan asmara itu banyak sekali pihak yang sepertinya tidak terlalu suka dengan hubungan asmara yang dihadapi oleh Sagittarius. Tapi di sini Sagittarius tidak terlalu mempedulikan hal itu. Jadi biarkan hal itu menjadi angin lalu yang tidak dihiraukan oleh Sagittarius dan pasangannya di dalam hubungan asmara. Dalam urusan pekerjaan pun ketika ada orang yang ingin menjatuhkan Sagittarius pun, Sagittarius terjatuh kemudian bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Jadi terus menerus seperti itu sehingga Sagittarius akan sangat sulit sekali untuk bisa dijegal daripada sisi pekerjaannya, akan sulit sekali untuk dijatuhkan dalam sisi karir maupun masa depannya. Jadi ketika jatuh dia akan bangkit lagi dengan lebih kuat. Jadi comeback stronger. Jadi seperti itu. Kemudian di sini dari sisi keuangan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, pemasukan sangat banyak. Pemasukan sangat banyak, kamu menerima banyak dan kamu bisa memberi kepada sesama kamu, menerima banyak kemudian memberi lebih, menerima lebih, memberi lebih. Jadi hal ini sepertinya sangat positif sekali buat kamu yang punya zodiak Sagittarius daripada sisi keuangan kamu. Jadi hari Rabu ini memang ada beberapa hambatan, tetapi hambatan ini masih bisa kamu selesaikan dengan sangat baik sehingga tidak terlalu mempengaruhi beberapa hal yang ada di dalam kehidupan kamu. It's overall, apapun itu kamu harus tetap semangat menjalani kehidupan kamu. Ada orang yang menjatuhkan kamu, cuekin saja. Yang penting kamu harus tetap berada di dalam koridor yang jelas. Ketika kamu jatuh, kamu harus menjadi seorang yang comeback stronger. Kembali lagi untuk menjadi yang lebih kuat lagi. Oke? Sisi positif Sagittarius kalau bisa kamu pertahankan terus dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Oke, setelah Sagittarius sudah selesai, ke-12 zodiak sudah saya bacakan. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Di sini kalau bisa saya katakan ya 75% resonate sih dengan kehidupan kamu. Nah, buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar, atau yang mau konsultasi pribadi sudah kami buka kembali di Instagram @ramalan_zodiakmu dan di Facebook fanspage Zodiak Harian. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terakhir saya ucapkan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Jaya Jaya Wijayanti, lebur ing pangasuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.